Halo Sobat Gulali, di depan saya sudah ada Lenovo IdeaPad 3 14 ml05 dengan budget harga 5,8 jutaan saja. Ini sudah free Windows 11 dan Microsoft Office Home. Ini saya beli di salah satu toko komputer di Bandar Lampung secara offline. Padahal kalau mau nyari di e-commerce lebih murah nih guys. Sebelum kita unboxing, kita bahas dulu untuk spesifikasinya ya guys. Menggunakan Intel Core i3 10110U 2,1 GHz dengan RAM 4 GB dan SSD 256 GB. Untuk grafis menggunakan Intel UHD Graphics 14 inch HDTN display, ada 2 USB 2.0 dan 1 USB 3.0 dan ada SD card slot, HDMI port, headphones, HD audio dan stereo speaker Dolby. 720p HD kamera untuk webcam, 45 watt power adapter, warnanya platinum grey dan garansi 2 tahun. Apa saja yang ada dalam box? Yuk kita cek bareng-bareng ya guys. Packaging Lenovo IdeaPad 3 masih sama dengan laptop-laptop lainnya. Ini dibungkus dengan putih-putih itu seperti styrofoam. Kemudian ada beberapa dokumen yang ada di dalamnya. Di antaranya manual user, setup guide, dan kartu garansi. Berikutnya ada power adapter 45 watt. Ini dia untuk power adapternya, cukup kecil guys. Dan ini dia Lenovo IdeaPad 3 14ml05. Desainnya cakep banget guys ya, terkesan mewah dengan warna platinum grey. Ada logo Lenovo di pojok kiri bawah. Dan kemudian ini tampilan di bagian bawah ada dual speakernya. Ini speakernya stereo Dolby. Di sebelah kiri ada power LED indikator, 2 USB 2.0 dan 1 port USB 3.0. Ada HDMI port untuk LCD proyektor, ada charging LED indikator dan power in untuk charging baterainya. Di bagian belakang ini dia tampilan untuk engselnya. Cukup slim ya guys. Sedangkan di sebelah kanan ada SD card slot 4-in-1 dan headphones jack. Saya agak heran entah mengapa keluaran laptop terbaru ternyata ada beberapa yang tidak memiliki port LAN card. Kita lanjut ke bagian belakang ya guys. Ini dia penampakan speaker stereonya. Ada beberapa lubang untuk baut. Dan di bagian tengah ada lubang-lubang untuk ventilator. Dari pihak toko sebenarnya menawarkan untuk terima beres install aplikasi guys, tapi karena harus menunggu 2-3 jam akhirnya saya harus setting up sendiri untuk Windows 11-nya. Oke, coba kita lihat dulu penampakan di bagian dalam ya guys. Di pojok kiri bawah ada stiker bertuliskan Intel Core i3, kemudian di sebelah touchpad ada beberapa keterangan, diantaranya IdeaPad Slim 3, kemudian ada privacy shutter on webcam, audio Dolby, dan stylish design. Ini dia untuk touchpad areanya, cukup luas. Warnanya sama dengan di bodi bagian luar, yaitu platinum grey. Terkesan cukup mewah. Untuk tombol power ada di pojok atas sebelah kanan. Dan ini dia untuk penampakan keyboardnya. Desain touch keyboard bagian bawah agak melengkung jadi lebih terkesan kalem. Saya agak aneh dengan bezel bagian bawah layar yang terkesan begitu lebar guys ya. Ini bisa dilihat di sini jaraknya untuk bezel terlihat begitu tebal di bagian bawah. Sedangkan untuk samping kanan kirinya ini sudah tipis. Di bagian atas layar ada kamera HD 720p yang dilengkapi dengan cover stiker penutup kamera. Ini bisa kita tutup kalau kita tidak mau mengaktifkan kamera. Kita hidupkan dulu ya guys. Ternyata harus dicas dulu untuk pertama kali menghidupkan laptop Lenovo IdeaPad 3. Ini sudah kita sambil cas dan kita setting up awal dulu ya guys. Ini tinggal beberapa saat lagi menuju home screen dan ternyata guys setelah tampil di home screen awal ini ternyata ada pesan error dan ini harus rajin kita tutup beberapa kali baru notif jendelanya tertutup. Tampilan di Windows 11 ini saya baru pertama kali nih guys, jadi agak unik ya. Jadi tombol untuk Windowsnya itu tidak di pojok lagi tapi ada di bagian tengah, hanya bergeser saja posisinya.
Setting Windows 11-nya sudah selesai, lanjut kita ke partisi ya guys. Ini bawaan hanya ada satu drive yaitu drive C, jadi SSD-nya kita split dulu. Ketik partition pada bar pencarian dan ada hasil di kontrol panel create and format hard disk. Klik saja, klik kanan pada drive C, kemudian pilih shrink volume. Ketik jumlah kapasitas drive C yang akan kita split, sebagai contoh 120.000, ini dalam megabyte ya guys, jadi sisanya nanti 120 GB dan klik shrink. SSD drive C sudah berhasil kita split dan lanjut ke pemformatan dengan cara klik kanan pada unallocated drive, kemudian new simple volume. Tekan next sampai dengan finish dan akhirnya drive baru telah berhasil kita buat guys. Ini contoh ada di new volume D. Ini akan kita gunakan untuk penyimpanan data. Lanjut kita ke tes sound. Sound stereo-nya mantap banget ya guys di Lenovo IdeaPad 3. Lanjut kita ke tes untuk webcam. Untuk mengaktifkan webcam, jangan lupa kita buka dulu stiker penutup webcamnya di bagian atas. Ini masih tertutup. Nah, ini setelah kita buka baru webcamnya running. Dan ini dia untuk hasil tangkapan kameranya HD 720p with privacy shutter on webcam. Lumayan celing ya guys. Performance experience untuk membuka beberapa aplikasi-aplikasi yang setiap hari kita gunakan. Sebagai contoh aplikasi Office, Word, Excel, PowerPoint ini cukup lancar, tidak ada kendala, tidak ada lag. Jadi lancar banget, was-wus. Oke banget nih guys. Apalagi sudah didukung dengan SSD di mana kecepatannya lebih oke daripada hard disk biasa atau HDD. Browsing juga tidak ada kendala, didukung dengan jaringan internet yang bagus ya guys. Ini saya terkesan banget dengan Lenovo IdeaPad 3 14 EML05 di mana desainnya cukup mewah nih guys dengan warna platinum grey yang cukup elegan. Selain elegan, Lenovo IdeaPad 3 juga bodinya cukup slim dan ringan, dilengkapi dengan beberapa port yang cukup memadai dari USB, HDMI, dan jack headphones. Apalagi ada gratis Windows 11 dan MS Office Home. Ditambah lagi dengan gratis tas. Oke, kita coba untuk 180 derajat engselnya ini bisa diputar, bisa dilihat di sini nih guys. Keren banget ini, jadi bisa lurus seperti ini 180 derajat. Dan ini menurut saya ini nilai plus banget dari Lenovo IdeaPad 3. Di mana desainnya cukup keren, mewah, dan 180 derajat bisa diputar-putar seperti ini. Jadi ketika sedang digunakan mungkin ketabrak kucing atau layarnya ketampel tidak sengaja sehingga tidak takut engselnya patah. Ini oke banget guys ya, recommended untuk 5 jutaan. Kita compare dengan HP 14S DQ0508TU dari sisi bodi dan desain yang kemarin sempat saya review di video sebelumnya. Dari sisi lebar ini memang lebih lebaran Lenovo-nya, dan tapi kalau dari sisi panjang ini lebih panjang sedikit HP. Untuk ketipisan ini sama-sama tipis dan warnanya juga sama, ini sama-sama agak-agak silver dan grey, dan ini dia ketipisannya sama persis guys ya. Tapi dari sisi tampilan saya lebih prefer pilih Lenovo-nya guys. Lebih terkesan mewah, elegan, dan 180 derajatnya itu yang tidak ada di HP 14S. Oke guys, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya.